Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Louis Prasetyo yang berjudul Nubuatan Muhammad dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16 part 1 guys ya. Kita langsung tonton videonya dan besok langsung kita komentari. Katanya manis, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas tema yang sebenarnya udah lama saya mau bahas, cuman ketunda terus guys, kelewat terus. Tapi mumpung hari ini ada waktu, saya akan bahas ini, yaitu di dalam Kidung Agung, kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16, katanya sih itu menubuatkan tentang nabinya Pak Abdul Somad atau nabinya Ustadz lah, Nabi Muhammad begitu. Nah, benarkah demikian guys? Kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya kasih tahu bahwa pembahasannya saya mau berseri guys. Jadi beberapa hari ke depan saya akan bahas ini supaya bisa fokus dan mendetail. Kali ini saya akan melihat secara konteksnya aja dulu. Benar nggak sih ini menyebut tentang Muhammad apa enggak? Tapi sebelumnya mari kita akan dengar videonya. Kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku. Hai putra putri Yerusalem. Inggrisnya, his voice and speech are exceedingly sweet. Yes, he is altogether lovely. Hanya yang jadi masalah, terjemahan Indonesia diambil dari terjemahan Inggris. Terjemahan Inggris diambil dari mana? Bahasa Ibrani. Kalau dilihat bahasa Ibrani yang asli, di situ tertulis Muhammadim. Muhammadim itu artinya apa? Diterjemahkan mereka ke dalam bahasa Inggris, altogether lovely. Bahasa Indonesianya, segala sesuatu padanya menarik. Sebenarnya sih yang ngeklaim bahwa ayat ini nubuatan tentang nabi mereka tidak hanya Pak Ustadz Abdul Somad, tapi hampir semua, mungkin semua ya guys, yang mengatakan demikian. Mari kita akan cek langsung ke Kidung Agung. Sebenarnya yang mereka kutip hanya satu ayat, seperti kebiasaan mereka lah kalau mau kutipkan satu ayat keluar dari konteksnya. Di dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Tapi kali ini kita akan coba baca baik-baik dari ayat yang ke-9 sampai 16. Benarkah ini menyebut nama dari Muhammad? Atau sebenarnya bukan? Mari kita akan baca dulu ayat 9. Di dalam Kidung Agung 5 ayat 9, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Jadi di sini ada seseorang yang ditanyai oleh sekelompok orang, bagaimana dikatakan apa sih sebenarnya kelebihan kekasihmu itu daripada kekasih-kekasih yang lain. Ya maklum aja, saya harus jelaskan di dalam kitab Kidung Agung ini adalah kisah tentang seseorang yang sedang jatuh cinta kepada pasangannya. Karena saking jatuh cintanya, makanya dia selalu memuji kekasihnya, membanggakan kekasihnya. Kalau kita tahu konteks dari kitab ini menggambarkan cintanya Allah kepada jemaatnya. Cintanya Allah kepada Israel digambarkan dengan cinta pasangan kekasih. Lalu ketika perempuan ini mencari kekasihnya, lalu ditanyailah, apa sih sebenarnya kelebihan dari kekasihmu? Jadi jawaban di teks-teks selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya adalah deskripsi tentang kekasihnya itu. Bisa paham sampai sini? Jadi misalnya saya tanya, sebenarnya apa sih kelebihan dari istrinya Pak Jokowi? Maka Pak Jokowi akan Kita ulang dulu guys ya. Ini apa kekasih itu apa namanya? Bisa laki bisa perempuan gitu kan. Apalagi Allah itu adalah bukan Pak Jokowi. Jadi gini guys, Louis ini kesalahan fatalnya adalah menyamakan Allah dengan Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi adalah laki-laki. Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan.
Karena kan hanya berkata seperti ini, Allah pernah berkata dalam kitab, tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan aku, baik di atas langit, di bawah bumi maupun di bawah air. Pada siapa kamu hendak menyamakan, menyerupakan, dan membandingkan sehingga kami sama? Berarti Allah tidak sama, tidak sebanding, tidak serupa dengan seumpama dengan apapun itu, baik laki-laki, baik perempuan. Ya kan? Allah bukan laki-laki juga bukan perempuan gitu. Kita ulang ayat ya guys ya. Pada Israel digambarkan dengan cinta pasangan langsung ke Kidung Agung. Sebenarnya yang mereka kutip hanya satu ayat, seperti kebiasaan mereka lah kalau mau kutipkan satu ayat keluar dari konteksnya. Di dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Tapi kali ini kita akan coba baca baik-baik dari ayat yang ke-9 sampai 16. Benarkah ini menyebut nama dari kita tengok dulu Muhammad? ini Atau sebenarnya bukan? Mari kita akan baca dulu ayat 9. Di dalam Kidung Agung 5 ayat 9, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita. Nah, di sini ngomong tentang wanita, guys. Ini omongan di sini guys, ini analogi ya. Di ayat ini tentang analogi. Jadi tadi kan menunjukkan kasih Allah kepada umatnya gitu. Nah, analogi sini adalah merujuk kepada wanita. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita. Berarti hai jelita di antara wanita. Berarti wanita di situ. Berarti kekasihnya berarti laki-laki. Analoginya jadi yang berarti merujuk pada mu di sini adalah wanita. Itu wanita yang jelita di antara wanita. Berarti kekasihnya laki-laki. Nah, walaupun itu anggaplah musuh lagi juga laki-laki, berarti kasih perempuan tuh tidak mempengaruhi itu, ya kan? Karena ini adalah analogi kepada Allah jatuhnya. Allah bukan laki-laki juga bukan perempuan, ya kan? Tapi sini faktanya jelas kekasihmu berarti kekasih dari sang jelita di antara wanita. Berarti kekasih ini berarti laki-laki, ya kan? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpai kami begini gitu. Jadi mereka bertanya, apa sih kelebihan kekasihmu itu daripada kekasih yang lain sehingga dia tuh menyumpai kita nih begini itu atau kami nih begini gitu kan. Jadi di sini terungkap fakta kalau Louis itu tadi dia menyamakan Allah yang bukan laki-laki, bukan perempuan dengan Jokowi yang laki-laki. Ya. Lalu menyamakan kekasih, di sini jelas-jelas kekasihnya ini adalah laki-laki. Kekasih dari seorang wanita jelita dan wanita, itu berarti kasihnya adalah laki-laki. Dan Pak Jokowi itu dia katakan istri, berarti kan perempuan. Ini sudah nyambung. Jadi logis ini suka salah paham, sok tahu, sok pintar, sehingga gagal paham deh guys. Menganalogikan sesuatu yang tidak cocok, gitu kan? Di sini merujuk kepada laki-laki, kekasih laki-laki, dan nyebut tentang bandingkan dengan istri Jokowi. Di sini ngomong tentang Allah yang tidak sama serupa sebanding dengan apapun juga, bukan laki-laki bukan perempuan, disamakan dengan Jokowi yang laki-laki. Gak paham guys. Kelebihan kekasihmu dari saya harus jelaskan di dalam kitab Kidung Agung ini adalah sehingga kau sumpah. Hanya dia selalu memuji kekasihnya, membanggakan kekasihnya. Kalau kita tahu konteks dari kitab ini menggambarkan cintanya Allah kepada jemaatnya. Cintanya Allah kepada Israel digambarkan dengan cinta pasangan. Allah bukan manusia, juga bukan manusia, tapi Louis mengasosiasikan Allah dengan laki-laki tadi guys, yang pakai mahkota. Ini kalau udah pikiran dia tuh sudah termakan dogma, di pikirannya tuh Allah itu manusia gitu. Dan tadi itu jadi dia tuh menganalogikan itu sebagai Allah laki-laki. Ini sudah kacau pemikirannya guys. Kasih. Lalu ketika perempuan ini mencari kekasihnya, lalu ditanyailah, apa sih sebenarnya kelebihan dari kekasihmu? Jadi jawaban di teks-teks selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya adalah deskripsi tentang kekasihnya itu.
Bisa paham sampai sini? Jadi misalnya saya tanya, sebenarnya apa sih kelebihan dari istrinya Pak Jokowi? Maka Pak Jokowi akan bilang, oh istri saya itu cantik, dia baik, dia itu sangat ramah, suka senyum. Nah, penjelasan-penjelasan ini adalah mendeskripsikan bagaimana sebenarnya istri Pak Jokowi. Jadi kalau kita lihat nanti akan dikasih tahu mungkin kekasihnya begini dalam teks selanjutnya, maka kita tahu itu sebenarnya pendeskripsian kepada pasangannya, bukan menyebut nama. Tapi kita akan lanjutkan aja di ayat yang ke-10. Dikatakan di dalam ayat 10, putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Dia memuji keelokan, ketampanan dari kekasihnya, bahkan dikatakan putih bersih, bahkan dikatakan menyolok matanya dan lain sebagainya. Para guys, saya lupa. Ustaz Abu Somad dan juga ustaz lainnya itu kan merujuk kepada bahasa aslinya, ya kan? Bahasa aslinya yaitu Muhammadim, ya kan? Saya juga pernah melihat kajian itu beberapa waktu lampau. Jadi bahasa aslinya, bahasa Ibraninya yaitu Muhammadim. Nah, Louis belum menyentuh ini ke bahasa aslinya. Kan di pemasakan Ustaz Abu Somad itu adalah di kekacauan dari bahasa Ibrani diterjemahkan Indonesia. Jadi ada bahasa Ibrani itu nama yang kalau itu diterjemahkan bahasa Indonesia itu nggak jadi nama gitu. Jadi seharusnya diambil nama ya. Misal gini, misalnya dalam bahasa Arab itu, contoh ya, di bahasa Arab nih, Abdullah itu. Abdullah itu kan nama orang bisa artinya hamba Allah. Nah, kalau Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia, ya, kalau Anda itu ambil nama, berarti tetap Abdullah. Tapi kalau Anda artikan dengan hamba Allah, gitu, tergantung konteks ya, itu akan menjadi hamba Allah, gitu. Jadi kalau ngerti konteksnya, Anda akan mengartikan itu sebagai Abdullah, sebagai nama. Kalau konteksnya menuju tentang nama, tapi kalau memang konteksnya tentang itu adalah bukan nama, berarti hamba Allah, seperti itu. Jadi Louis di sini saya belum lihat dia, nanti kita nggak tahu, kita cek terus video sampai selesai. Apakah dia ngerti yang udah Abu Somad kan, yang seharusnya kata aslinya itu Muhammadim, ya dia tetap diterjemahkan Muhammadim, karena itu nama, bukan terjemahkan menjadi yang tadi itu. Ya, memang kan ada Muhammadim kan ada dua makna, nama manusia bisa, juga bisa yang tadi, yang mulut memanis yang segala macam itu guys. Itu yang harus Louis, kita tunggu nanti apa yang disampaikan Louis. Bukan menyolok, dicolok matanya, bukan guys, tapi menyolok itu artinya menyala begitu ya. Bagaimana dikatakan atau dideskripsikan kekasihnya ini luar biasa. Kita lanjutkan di ayat 11. Menyolok bukan menyala ya. Menyala emang matanya ada api gitu, menyala. Bukan. Menyolok ini menarik guys. Menyolok mata, menarik mata gitu. Menonjol gitu. Penampilan menonjol gitu, menarik gitu. Bukan menyala, bukan. Louis nih nggak paham dia tentang bahasa Indonesia guys, tentang kata yang sama dengan itu, kata yang sepadan gitu kan. Bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Orang ini memuji kekasihnya yang bagaimana rambutnya begitu luar biasa, bagaimana bagian wajahnya sungguh luar biasa. Inilah pendeskripsiannya pada kekasihnya. Lanjutkan di ayat yang ke-12, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Sampai di sini kita melihat bagaimana sang kekasihnya ini dipuji dari fisiknya. Bagaimana fisiknya begitu luar biasa, mengagumkan. Sebelum saya lupa guys ya, ini adalah kekasih Allah ya, kekasih Allah nubuatan, berarti tentang yang akan datang ya. Nah, kekasih Allah itu adalah utusannya. Yang paling dekat dengan Allah itu kan kekasihnya itu maksudnya utusannya.
dalam hal ini adalah Musa, Yesus, Muhammad gitu. Nabi setelah Yesus itulah Muhammad. Dan ini tadi Luis juga di sini juga dibicara mengenai keindahan dari fisiknya. Nabi Muhammad itu kan sangat indah. Anda lihat Nabi Muhammad itu ya, bahkan pernah Umar itu kalau dia Nabi Muhammad itu di malam itu pernah keluar rumah gitu kan. Jadi kena cahaya bulan. Jadi tadi saya lupa tuh sahabat yang melihat itu kan, dia mengatakan saya melihat Nabi Muhammad di bawah cahaya bulan. Bahkan saya lihat Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan itu. Luar biasa guys. Ini Nabi Muhammad memang diakui orang memang indah. Dia juga wangi. Anda tahu Nabi Muhammad itu orangnya sangat wangi, luar biasa. Bahkan para sahabat pun kagum. Mereka merasa Nabi Muhammad itu yang paling wangi dari segalanya gitu. Jadi keindahan Nabi Muhammad itu udah dipisahkan banyak di catatan guys, di catatan hadis oleh saksinya para sahabat dan umat yang hidup saat itu gitu. Jadi ini cocok sekali dengan Kitab Agung gitu. Cocok sekali deskripsinya yang indah-indah tentang kekasihnya tuh ya. Kasih Allah itu kan yang indah gitu. Itu utusan Allah yang indah. Siapa yang telah nabi-nabi itu? Ya. Di catatan sejarah kita lihat pengakuan dari banyak sahabat tentang keindahan tadi fisik Nabi Muhammad guys. Guys, inilah pendeskripsiannya atas pertanyaan dari putri-putri Sion itu atau putri-putri Yerusalem. Apakah pendeskripsian, penjelasan, pemujian tentang kekasihnya ini sampai sini? Tidak guys, berlanjut di ayat 16. Dikatakan ayat 16 kata-katanya manis mata-mata. Jadi bukan lagi menuju kepada fisiknya, tetapi yang dipuji adalah perkataannya yang begitu manis, yang artinya begitu santun kepada orang lain. Ya, gini, di sini ya, gini. Dari sebanyak itu dia bahas fisik, gitu kan? Ya kan? Yang Muhammadim itu kan di sini di ayat ini gitu kan. Jadi sebanyak itu pendeskripsian tentang keindahan fisik gitu. Tentu harus dikasih nama juga gitu. Kekasih siapa sih nama kasihnya gitu, biar komplit dari nubuatan ini gitu. Maka dikasih namanya adalah Muhammadim gitu kan. Dia adalah Muhammadim. Nah, dia adalah Muhammadim sehingga komplit lah nubuatan itu, dikasih ciri-cirinya dan dikasih namanya juga. Nah, jadi kalau ini diartikan ke bahasa Indonesia kan juga bisa. Diartikan ke bahasa bukan pakai nama kayak tadi saya katakan Abdullah dikatakan hamba Allah gitu kan, hamba Allah gitu. Nah, jadi bisa Muhammadim bisa ini. Tapi kalau mau jujur ya konteksnya tuh gini. Kalau menurut saya ya biar lengkap ini konteks, biar lengkap ini ayatnya konteksnya. Jadi seharusnya disebut nama, ya kan? Bisa juga sih. Tapi menurut saya lebih cocok karena Muhammadim itu nama Muhammadim, ya kan? Dan ini ada hubungan soalnya dengan Nabi Muhammad soalnya Muhammadim gitu. Jadi kalau diartikan ini nggak lengkap konteksnya, nggak ada nama, cuman ciri-cirinya aja gitu, ya kan? Jadi demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Jadi Allah tuh mendeskripsikan tentang kekasihnya. Kekasihnya itu tentu orang yang dekat dengan Allah gitu, yang Allah angkat kekasih. Dan kita tahu Muhammad itu adalah kekasih Allah gitu, ya kan? Jadi di sini nggak mesti seluruhnya tuh sampai ke ujung tuh tentang deskripsi, tentang ciri-ciri, tapi ujungnya kan bagusnya nama. Misalnya tadi kan saya sampaikan dia orangnya fisiknya indah, namanya ini kan konteksnya lengkap sempurna. Kalau ini kan masih gantung, orang masih tanya-tanya siapa sih kekasih Allah ini, ya kan? Jadi ini Allah ini ngasih analogi itu tentu harus ada menurut saya harus ada konklusinya gitu. Jadi kalau jujur ya, kenapa nggak diartikan itu tuh langsung strike Muhammadim gitu? Kenapa harus diganti dengan diartikan? Itu kan Muhammadim itu bisa juga nama gitu. Di situ ada sebuah yang ketidakjujuran dalam menerjemahkan guys, ya kan?
Jadi sama kayak misalnya kalau ada seseorang dia orang yang sangat taat kepada Allah, orang yang sangat patuh tunduk pada Allah, ya kan? Dia adalah Abdullah gitu. Atau kalau bisa juga artinya dia adalah hamba Allah gitu. Tapi kenapa nggak jujur diartikan Abdullah gitu? Kenapa harus diganti jadi hamba Allah? Meskipun bisa juga gitu guys. Intinya adalah ini adalah perbedaan dari sudut pandang kita sebagai Islam yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu ditulis di Alkitab, nubuatan tentang dia ditulis di Alkitab, ya kan? Dengan sudut pandang Louis yang nggak percaya Nabi Muhammad, itu jelas beda pandangan itu guys. Ya, kalau saya lebih setuju kalau ini di kata Muhammadim itu kan artinya kan ini kata Muhammadim itu artinya adalah yang karena kata manis semata-mata segala sesuatu padanya menarik. Itu kan arti kata Muhammadim. Ya. Kayaknya bang kuning aja deh, segala sesuatu padanya menarik. Jadi ya beda sudut pandang intinya guys. Perkataannya yang begitu indah. Zaman sekarang ya jelas nggak toksik lah. Sekarang banyak banget YouTuber yang toksik, ya maki-maki sampai akhirnya di banned ya sama YouTube, nggak dapat iklan, dapat dolar kuning gara-gara toksik. Nah, orang ini kekasihnya ini nggak seperti ini karena dikatakan di situ bagaimana kata-katanya begitu manis. Lalu dikatakan segala sesuatu padanya menarik. Segala sesuatu padanya itu menarik. Nah, kata menarik inilah yang di dalam bahasa Ibrani-nya Mahmadim yang dikaitkan dengan nabinya mereka. Tapi apakah menarik di sini adalah nama seseorang, guys? Apakah di sini nama seseorang? Kalau dari konteks bahasa Indonesianya, jangan khawatir. Di seri besok saya akan bahas secara detail lebih masuk ke dalam mengenai makna teks ini. Tapi saat ini kita akan telaah dari bahasa Indonesianya. Di sini katakan menarik. Apakah di sini menyebutkan nama seseorang atau menubuatkan seseorang? Jelas enggak. Sebab menarik di sini adalah pendeskripsian bagaimana kekasihnya itu adalah menarik. Karena dikatakan di sini demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Kekasih dari perempuan ini adalah menarik. Jadi sifatnya itu sungguh menarik sehingga orang itu menginginkan dia. Jadi bukanlah kata ini menyebut kepada nama seseorang atau nabinya seseorang. Ini jelas salah kaprah. Kalau misalnya istri saya lalu bilang, ditanya, itu suamimu itu bagaimana? Lalu istri saya bilang, dia itu sungguh menarik. Banyak orang suka sama dia karena dia sangat menarik. Lalu apakah dia itu menyebut nama saya? Kan enggak, nama saya tetap Louis Prasetyo, tetapi sifat saya itu sungguh-sungguh menarik orang. Gini guys, itu di situ ngomong tentang fisiknya indah, ya kan? Lalu kata-katanya mulutnya manis gitu kan? Itu sudah sifat gitu, ya kan? Jadi nggak perlu dia dikatakan menarik, orang udah tahu itu menarik gitu, udah tahu itu menarik. Gak perlu lagi disampaikan itu dia menarik. Saya misalnya gini, kekasih dari wanita itu dia fisiknya bagus, mulutnya manis, ya udah tahu itu pasti menarik. Nggak mungkin fisiknya bagus, mulutnya manis itu nggak menarik. Ya kan, jadi nggak perlu disampaikan menarik. Itu adalah nama. Jadi di sini jelas sudah sudut pandang ya. Nah, inilah kalau dikaitkan dengan dikatakan menyebut nama seseorang, nabi seseorang, jelas-jelas nggak nyambung. Dan itu sungguh pemaksaan. Jadi mohon dilihat teks itu secara benar. Jangan ngawur. Saya akan bahas juga Kaf Media Channel yang sudah mengcounter pandangan saya. Tapi dari counternya itu justru menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mengerti Alkitab. Seru nih guys, sebenarnya saya mau mendapatkan perlawanan yang lebih dari itulah, mengingat subscribernya yang banyak banget ya, Kaf Media Channel. Tapi sepertinya nggak seberat itu. Nggak sesuai harapan guys, tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas di sini kalau dipaksakan Kidung Agung pasal 5 ayat
Saya juga udah mengcounter video Luis ya tentang yang dia mengkritik Kaf Nasional tuh, saya sudah counter. Di situ saya buktikan sebenarnya Luisnya nggak paham kitab gitu. Luis lagi yang gagal paham, yang sok tahu dan sok pintar gitu. Anda bisa nonton video saya gitu kan. Anda juga bisa nonton, saya belum nonton sih videonya Kaf Media Channel, tapi ada bisa nonton video saya yang bahas tentang itu, yang mengcounter Luis ketika dia mengkritik Kaf Media Channel. Yang ke-16 ini dipaksakan untuk menunjuk kepada nama orang, pribadi orang, jelas ini salah total. Sebab dalam teks bahasa Indonesia ini pun tidak pernah dikatakan itu adalah nama seseorang. Itu hanyalah sifat seseorang yang mana diinginkan dia itu menarik banyak orang. Begitu ya guys ya. Oke, kita akan ketemu lagi besok hari untuk tetap membahas di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya. Luis Prasias. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.